Inilah baristanya gitu ya. Aksinya kayaknya bartender. Rekayasa teknologi, profil belajar Pancasila dengan temanya rekayasa teknologi. Oh gitu, Ya, rekayasa di teknologi. sini ada alat permainan tanpa gawai atau alat uji konsentrasi, Pak. Iya. Jadi ini untuk menguji konsentrasi siswa. Ini saat ini saya di gedung di Fakultin atau di auditorium ya, di Fakultin untuk mengikuti acara PMO yang berada di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Nah, kita masuk yuk untuk lihat apa ada di dalam. Hari ini saya acara PMO di SMA Muhammadiyah Sidoarjo. Ini ada beberapa pameran. Yuk kita lihat. Masuk ya. Paduan suara sebelah kiri. Masuk sebelah kiri sudah masuki setan pameran-pameran. Ini setannya SMA 1 Krian. SMA Negeri 1 Krian menampilkan banyak karya-karyanya. Hasil dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 ya, dari suggestif mulai dari Goodback biasa itu ada line tracer pakai Arduino Arduino Nano. Nah, bahkan ada kompilasi buku sabun dan lain-lain. Nah, oke ya. Ada novelnya juga. Ada apa tuh? SMS Satu Krian. Ya. Itu ditampilkan profilnya. Oke, kita lihat bukunya. Ya, ini dia. Novelnya. Karya salah satu siswa. Ya, lanjut ke tempat lain. Oke, berikutnya di SMA 1 Sidoarjo. SMA 1 Sidoarjo itu. Kita lihat lagi ngapain tuh anak-anak gitu ya. Rekayasa teknologi, profil belajar Pancasila dengan temanya rekayasa teknologi. Oh gitu, Ya, rekayasa di teknologi. sini ada alat permainan tanpa gawai atau alat uji konsentrasi, Pak. Iya. Jadi ini untuk menguji konsentrasi siswa. Ketika ini alat ini dihidupkan, lalu kita diminta untuk melewati lintasan ini dan sampai ke sini tanpa harus menyentuh. Karena jika menyentuh, alat ini akan bunyi. Nah, Seperti ini. iya. Seperti itu. Coba lagi, coba lagi. Ya, jadi saya mainkan. Iya kan? Bikin Lalu kaget. ini Iya. ada permainan EcoBrick. Oh, Nggih. ada teknologi EcoBrick. Ya, EcoBrick. jadi hasil jadinya bisa dijadikan barang-barang seperti itu, Pak. Ramah lingkungan. Ya, Ramah lingkungan ya. Begitu. Botolnya Isi plastik. diisi plastik terus dipres gitu ya. Dipres. Nah, ini botolnya dipres di sini. Ini bisa diisi plastik, dipotong-potong kecil-kecil Gitu ya. itu sampai penuh. Terus baru bisa, kalau sudah penuh jadi keras, ini bisa jadikan produk seperti Bisa ini. jadi tempat duduk ya. Bisa Meja. jadi meja, bisa jadi kursi. Oke. Iya. Oke. Oke, boleh, boleh. Nah, ini. Iya. Saya Bapak. Oke. Bangga pamit. Oke. Cukup kelihatan di situ aja, enggak apa-apa. Itu kita foto video, Pak. Ini hasilnya Eko. Video nggih, Pak? Itu sudah. Sudah. Oke. Berapa plastiknya? Kursinya. Gimana? Nyaman Pak ya? Iya. Kursinya. Nyaman. Udah, Pak. Nah, gitu, Pak. Daripada plastik dibuang bakar. Iya. Terima kasih.
otomatis Iya. ini akan hidup dan nyala sesuai suhu yang disetting. Nah, gitu. Ya, jadi tadi sudah nyala karena kita menyetingnya itu pada suhu 27. Oh, gitu. Jadi ketika 27 menyala. Lalu akan mati ketika 26, Pak. Apa? Iya. Iya. 26. Iya. Ya. Oh, ya, Sensor 26. suhunya ada di sini. Ini sensor suhunya, Pak. Nanti Itu dia ya, kalau makin sensor suhu. Nah, Iya. Ya. kalau makin dingin karena kipasnya nanti 26 terus mati sendiri. Iya. Oh, gitu ya. Kalau dingin mati. Kalau dingin mati. Tapi bisa disesuaikan kok, Pak. Gitu ya. Iya. Ah. Lalu ini ada PLTS. Mm-mm. Ini ada lampu. Oh, ini pakai Nah, solar cell. Ya, solar cell PLTS. 1 2 3 4 kan 5 jadi kan 6. cahaya matahari 6 kali 200 mili ampere. Di sini ada Iya. kontrolernya bisa digunakan. Ini ada buat untuk ngecas HP. Ah. Ini juga ada untuk lampu bisa dipasang. Asik ya. Iya. Terus. Ini bisa di timer juga, Pak. Iya. Jadi tidak ya bisa di Oh. Nyala berapa jam terus nanti mati sendiri. Ada Ah. fitur timernya. Itu kalaupun mendung tetap bisa nyala ya? bisa nyala. Ah. Karena disimpan di dalam ini. Ada baterainya di Iya, bawah itu baterainya ya. ini. Solar cell kalau mendung juga tetap bisa nyimpan listrik karena kalau matahari nggak harus langsung kena cahaya. Oke. Cuma listrik yang dihasilkan juga nggak seberapa besar karena mendung. Iya. Ya, lalu ini Ah. lampu taman otomatis, Pak. Itu ya. Ya, ini emang baru dari kami. Ah. Jadi dia ada 3 fitur. Ah. Mode standar, dimana kalau mode standar ini dia nyalanya akan terang sekali Ah. seperti ini. Ya, Lalu ya. yang kedua ini mode ketika sebentar, mati. Oh. Itu standar. Nah ini standar, Pak. Ah. Paling Ya, terang. paling terang. Lalu ketika mode yang kedua ini Ah. Nanti saya tutup. ada Ah. gerakan Ada dia kayak makin ada terang. gerakan tadi, saya tutup, coba gerak. Nah, karena ini sensor, Pak, di sini. Jadi dia bisa nyala sendiri otomatis. Yang di atas ini juga panel surya. Lalu dia itu di settingnya emang menyala kalau malam. Jadi kalau nggak ada cahaya dia nyala. Nah, ini yang mode kedua. Iya. Kalau nggak ada gerakan nanti redup. Kalau ada gerakan jadi lebih terang lagi. Ketika ada orang lewat bakalan terang seperti itu, Pak. Sensor cahaya apa kan ditutupi kan nggak ada cahaya. Nah, jadi dia nyala. Kalau ada cahaya dia mati. Ya, itu mengisi energinya. Oh gitu ya. Asik ya. Lalu Kreatif. Ecoprint dan juga produksi dari anak-anak SMA 1 Itu batik apa? Print. Oh. Jadi kan inti dari Merdeka kan lebih sedikit materi tapi lebih memperbanyak praktek. Nah ini salah satu bentuknya Pak. Salah satu bentuknya itu memanfaatkan beberapa contoh yang ada di sekitar sekolah itu dimanfaatkan untuk menjadikan produk yang bisa dijual. Salah satunya print. Ini yang diatas utama. Ya. Oh. Apalagi. Kearifan lokal budaya Sidoarjo sendiri. Apa itu? Nah, jadi kearifan lokal di sini yang pertama ada layangan ikan bandeng, lalu ini batiknya juga pakai udang bandeng karena ikonnya Sidoarjo sendiri adalah ikan bandeng. Lalu ada tradisi mitoni, ya. Lalu juga ada ini display kami ada ini Sarip Tambah Oso, ini Mbak Sarip, ini Saripnya, lalu ada tari Cokronegoro. Oh gitu. Ya, boleh dijelaskan? Ya, Iya. Sarip tambah. ya Sarip Tambah Oso. Iya, saya dulu kenalnya dari Ludruk ya. Iya. Sarip Tambah Oso ini merupakan salah satu karya Ludruk di mana menceritakan tentang Sarip Tambah Oso, yaitu Saripnya sebagai Robin Hood dari Jawa. Oh iya. Jadi Sarip sendiri itu mencuri di kompeni Belanda dan hasilnya dibagikan pada warga gitu ya. miskin. Di sini juga ada tari Cokronegoro. Tari Cokronegoro sendiri itu tari khas Sidoarjo yang sudah hilang. Nah, oleh karena itu kami menggali lagi, mencari dan mendatangi narasumber yaitu anak dari Bapak Munalifata untuk merekonstruksi kembali tari Cokronegoro itu seperti apa. Oh iya. Wah, asik ya. Uji konsentrasi. Nah, jadi kan Konten lokalnya bisa terkuak semua gitu ya. Bisa membanggakan apa ya, jiwa-jiwa nasionalisme sekarang ini gitu yang sudah mulai agak-agak gimana gitu ya. Oke, terima kasih ya. Di sini kan tadi rekayasa pangan ya. Iya. Nah, kalau ini rekayasa teknologi
kalau ini rekayasa pangannya, Pak. Gitu ya. Ya, ini Rekayasa pangan. kukusnya ini dari kulit pisang gepok dan biji alpukat. Ya. Lalu ini ada mie-nya ini dari sukun. Mie sukun. Ya, jadi bahan dasarnya adalah dari sukun. Ya. Lalu di sini juga ada keripik daun pepaya. Jadi keripik daun pepaya ini tidak pahit sama sekali karena kita menggunakan keripik daun pepaya Jepang. Ini namanya permainan Pepaya Jepang tanpa sini, oh. tahu alat uji Ya, konsentrasi. sama Mbak, cuma dia lebih tipis gitu Kalau daunnya. murid-murid belajar Tuh, di ya, sekolah ya. kan habis istirahat jam 1, jam 2 itu Es kan krim konsentrasi wortel. Ya, ini es krim wortel. Ini untuk mengatasi anak-anak yang tidak suka sayur. 15 menit Oh, itu dari wortel yang Nah, ini alat diperas, diparut, diperas, di. Ini wortelnya kami kukus, Pak. Oh, dikukus. Ya, lalu di blender. Oh, ini Kalau ini petunjuknya untuk dari sini cocok bisa untuk harus orang sampai yang sini. diabetes karena Tapi nggak kadar boleh gulanya menyentuh rendah. ininya. oh gitu ya. Ini untuk menguji Monggo Pak, konsentrasi. dicoba boleh. Jadi kalau Ya, anak nanti terima kasih ya. Boleh nanti Pak. kan nggak konsentrasi. Yang angkatan saya banyak project. Iya. Jadi ada satu Ini tema adalah- kearifan lokal. Mm-mm. Itu ada dibagi lagi jadi 6 subtema. Ada yang sejarah itu mencakup candi, terus tradisi Pitoni, terus Ya. ada permainan tradisional. Mm-mm. Lalu ada permainan, ada candi, ada banyak. Mm-mm. Yang kalau yang candi di sini di Ya. kelas 15 sama 6. Jadi itu Oke. kan satu kelas Mm-mm. dibagi 6. Ya. Nah, subtemanya itu juga 6. Nah, di sini ada. Kalau kelompok saya pas itu Candi Tawangalun. Ya, Itu candi- saya sampai ya Heeh. sampai Heeh. ke sana juga sampai Oke. wawancara juru narasumbernya, nggih, juru narasumbernya. kuncinya, nggih. Oh, ya. Nggih, nggih. Terima kasih banyak ya. Oh, karyanya asik-asik. Nah, ini. Melihat lebih dekat nih karyanya. Kelas 10. Ini dari P5. Iya. Itu jadinya Itu kan karya kalau garis. dipresentasikan ternyata jadi dijabarkan itu ternyata banyak gitu loh. Iya. Di Sidoarjo saya sendiri sebelumnya tuh nggak Ah. tahu kalau di Sidoarjo ini ada banyak candi yang Iya. sebenarnya saya tuh juga jadi tertarik gitu loh. Bahkan Iya. di dekat rumah itu saya kan di Wonoayu. Nah itu ternyata mungkin 5 kilo itu ada di pelosok gitu ada candi Darmo namanya. Itu ternyata megah gitu dan emang dilindungi dan biasanya Betul. kayak dibersihkan sama warga-warga sekitar. Nah itu kan kalau nggak ada P5 project ini kan kita Nggak tahu nggak ya. terungkap gitu ternyata. Nggih. Nggih, saran saya ini bukan promosi tapi buka aja. Asisi channel salah satunya. Ya. Lalu kalau rekayasa teknologi ini Iya, ya ada iya. yang Hmm. suhu, lalu Iya, ada yang iya. membuat miniatur PLTS. Lalu ini yang paling terbaru yang barusan Iya. kelas 11. Ya, udah. Terima kasih tadi sudah berkali-kali juga. Iya, bisa nyala. Ya, kreatif. otomatis. Nggih. Terima kasih ya. Ya, Terima ya. kasih banyak. Ya, masih semoga sukses ya. Ada rasa kulit pisang. Kalau sudah tesnya hilang, kembali lagi ke kupis itu loh. Oh gitu ya. Itu yang kulit pisang sama biji itu tadi alpukat ya. Lah ya kok iso enak ngono. Nanti pembandingnya itu kulit pisang itu mek bumbu neto atau memang juga termasuk wis menjadi bahan dasar atau bahan pokok gitu loh. Gitu ya. Itu jadi komposisinya lebih banyak ya. Jadi pemanfaatan limbah kulit pisang jadi gitu kan itu ya. Tidak hanya sekedar kulit pisang itu istilahnya berasa-rasa. Ya, berikut ini dari SMA Negeri 3 Sidoarjo. Ini permisi dari SMA 3 Sidoarjo ini menampilkan apa saja ini? Ya, jadi ini produk-produk dari proyek kami itu ada produk dari tema kewirausahaan, ada gaya hidup berkelanjutan, ada kearifan lokal, sama suara. Iya, terima kasih. Tadi kan sudah dapat hadiah ini juga ya. Koka. Iya. Terus termasuk ini juga ya. Ini sambal dari Kupang. Kupang. Ya. Yang saya tahu kan Kupang Keraton. Ini berarti memang buatan siswa ya? Ya, buatan siswa. Ya. Oh, ada aneka donat karakter, ada brownies gitu ya. Loh, ini apa nih? Ini brownies pisang. Ya. Oh ini. Ya, jadi ini Brownies terbuat pisang. dari ekstrak kulit pisang. Oh gitu. Ya. Kayak yang di belakang tuh kerajinan. Ada kerajinan tas,
Ada dari styrofoam, dari tebu. Oh, yang itu styrofoam. Iya. Itu styrofoam. Ya, kreatif sekali. Ya. Di sana juga ada dari tema rekayasa teknologi, itu ada humidifier kami buatan teman-teman. Gitu ya. Itu bahannya dari apa? Bambu. Yang luarnya itu dari pipa. Oh, pipa. Bisa untuk mengatur kelembapan gitu ya. Namanya humidifier gitu ya. Kreatif banget. Pakai apa, Arduino? Bukan. Atau pakai cukup apa itu sensor humidifier itu, atau apalagi saya lupa. Hardware-nya. Ada mesinnya di dalam. Ya gitu ya. Jadi bisa dimasukkan ke ruangan biar Gitu ya. Jadi kalau tapi itu bisa dibuat otomatis enggak? Misalkan kelembapan berapa, terus setelah itu hidup, nanti kalau kelembapannya sudah pas dia mati atau gimana? Kalau untuk itu kita Belum ya? Oke. Ya, oke. Tinggal mengembangkan dikit lagi gitu ya. Oke, asik deh. Oke, ya. Terima kasih. Semoga sukses selalu ya. Oke. Oke, oh gitu, nggih. Dari SMA Negeri 4 Sidoarjo ini salah satu proyeknya adalah mengembangkan kopi. Nah, cita rasa kopi buatan dari SMK Negeri 4 ini yang sudah menginspirasi siswa menjadi barista. Inilah baristanya, gitu ya, bekerja sama dengan Disnaker Kabupaten Sidoarjo. Bolehkah saya ditunjukkan kopi apa ya? Salah satu menu kopi aja lah. Yeah. Kopi yang hari ini kita bawa ada kopi susu. Ini kopi susu ram, jadi dia kopi susu dengan ini bau ram gitu. Oh. Dia kopi susu yang aromatik. Oh gitu. Dan saya juga bawa Shakrato, itu kopi dicampur soda. Kita di sini bikin menu-menu yang modern lah. Kopi yang modern. Oke. Kemudian olahraga, kesenian dan keterampilan atau istilahnya ini masnya sedang mengambil gelas wadah. dan Bapak Ya. yang akan berbagi. Nantinya kopinya bisa dicicipi. Nah, sekarang ini masih gratis. Nggak tahu nanti kalau beli itu harganya mungkin mahal juga ya. Biasanya kopi-kopi ginian tuh mahal. Kalau untuk di pasar kopi susu sendiri sekitar 15 sampai 25 sih, Pak. Nah, itu ya. Padahal satu gelas segitu kan asik ya. Nanti pengen juga jadi barista tuh. Nah, ya. Dimasukkan lagi. Oh, itu tadi sudah jadi cairan kopi gitu ya. Iya. Jadi Terus saya di udah bawa espresso base atau bibit kopinya. Saya tinggal nyampur aja di sini. Oh gitu, iya. Tidak perlu menggiling lagi. Sudah jadi. Dan inilah hasilnya. Enak ini. Cocok. Gimana Bu rasanya, bisa dicoba? Gimana Pak buat kopi sodanya? Ya. Ya jadi dulu. Gula aja ya. Oh, tapi itu gula biasa atau gula khusus? Gula pasir biasa sih. Pasir biasa yang dicairkan gitu ya. Dan saya juga pernah menemukan pakai gula aren. Oh iya, ada kopi susu gula aren. Ada lagi gula yang memang gula cair. Belum dikristalkan gitu. Ada yang pakai itu. Gitu. Ya. Ini adalah basic Okja Sidoarjo, sepatu roda ini Kopi tadi kopi espresso pakai lemon lagi. Ya. Kemudian nantinya pakai kopi soda juga ya. Baru berkembang, yaitu ada kuras, bola tangan. Kenapa bola tangan ini muncul? Ini juga cairan kopinya itu sudah dibuat, tinggal dimix saja menggunakan tabung ya, tabungnya bartender. Campuran dari espresso, soda dan sirup-sirup. Yeah. sangat banyak ternyata yang anak-anak Kopi soda. ini sudah Aman. dari proyek ini ternyata sangat berkembang.
Sehingga kami bekerjasama dengan Disnaker untuk melatih anak-anak dilatih, misalnya pelatihan barista, pastry, Espressonya kita pakai jahit sepatu. Kuncinya tadi kopinya dikirim pakai gitu. Nampaknya emasnya ini sudah mempersiapkan dari rumah. Ini kopi lama apa kopi baru? Kalau kopi lama kan ini kayak ini agak melempem. Kalau kopi baru masih bakal yang kayak gitu. Lembaga sertifikasi profesi. Ditambahi. Ini masnya lagi mencampur kopi soda gitu ya. Kopi, campur soda, campur sirup, taruh di situ. Ya, Setelah saya ditimbang ikut pelatihan, beberapa. jadi saya tahu nih Pak. Ternyata itu barista itu tidak hanya membuat kopi aja. Oh gitu ya. Sebenarnya kita harus memperhatikan workflow kita ini buat selalu bersih. Oh, kirain barista itu cuma bikin kopi, campur. Sebenarnya barista bukan hanya membuat kopi, meracik kopi, tapi enggak. Sebenarnya kita harus menjaga kebersihan tempat kita juga. Ah, gitu ya. Oh, ya. Oke. Standarnya seperti itu. Jadi tidak hanya membuat kopi, meramu kopi, tapi juga di kebersihan tempatnya. Itu kerapiannya itu diatur semua. Saya dulu di sekolahnya langsung. Aksinya layaknya bartender. Ketika kita hampir SLB, Layaknya bartender. Keren. Barista ganteng bisa ya. Iya, gitulah Bu, barista zaman sekarang itu. Iya. Ya emang idolanya Bu. Baru tahu Ibu ya. Iya, gara-gara Ibu ini jadi grog gitu, kasihan. Ya. Ini adalah karya-karya lain dari ada Budi ada tas, dan sana ada foto sejarah eksplorasi ya, kerajinan di sana masternya ya, tadi di saya balik lagi tadi ditambahi soda ya, rasanya mix ada karena kelihatan tadi Saya rencana mau buka kopi botolan sih Pak. Jadi buat teman-teman yang di sekolah, jadi di sekolah tetap bisa ngopi dan kopi juga pasti bakal enak. kami bekerjasama dengan rumah sakit, kemudian puskesmas dan rumah sakit swasta, dan saat ini sedang berjalan dengan dua rumah sakit yang lain. dikasih es kopi soda. Terima kasih. Oh, jadi kopi itu rasanya tidak hanya pahit atau asam atau apa gitu ya? Ya. Kopi itu punya rasa seperti pisang atau Tuh. Rasa pisang. Gitu ya? Saya pernah dengar roastery di Jogja. Gitu ya? Roastery Jogja, dia buat kopi ada rasa pisang. Enggak. Berarti tergantung roastingnya. Lebih tergantung di wilayah tanaman kopi itu ada buah apa aja. Karena kopi sebenarnya tanaman pagar kan. Jadi misalkan di sini ada tanaman pohon pisang, pasti dia bakal ikut ke kopinya itu, rasa kopinya. Oh gitu. Jadi ketarik lah. Berarti lingkungannya berpengaruh ya? Iya, lingkungannya berpengaruh sekali dia. Kadang kopi di wilayah tertentu itu rasanya Lingkungan ya. Kemudian dengan cara tidak langsung kayak Robusta dan Arabica deh. Kemudian dengan ketinggian yang berbeda pun juga dia udah memiliki rasa yang berbeda. Oke. Asik juga ya. Saya kira pokok asal nanam kopi sudah itu rasanya gitu ya. Sebenarnya kalau buat kesana lebih banyak lagi Pak ilmunya. Gitu ya. Itu lebih banyak lagi. Belum lagi kalau kita harus ngesangrai itu juga ada ilmunya. Kalau teknik penyimpanan pengaruh enggak? Teknik apa Pak? Penyimpanan. Penyimpanan pengaruh sekali. Gitu ya. Iya. Kita kalau penyimpanan sebenarnya penyimpanan jangan sampai ada udara seperti ini seharusnya. Kita tuh harus benar-benar rapat sampai kayak gini. Vakum ya. Iya. Enggak boleh ada Ini kan udara. karena ada kelipannya. Biasanya kalau saya buka gini, saya buang. Baru saya tutup rapat. Jadi biar si kopi ini tetap fresh. Kalau roastingnya, Nah, kalau roasting saya masih belum terlalu tahu sih. gitu ya, belum anu ya, Yang pasti yang saya tahu sih roasting ada tingkat level. gitu ya. Ada dari
light, Ah. yaitu dia yang nggak terlalu gosong. Ah. Terus yang kedua medium. Medium. Kalau medium saya bawa nih hari ini. Medium, sedang-sedang lah. Iya, dia warnanya lebih cerah. Nah, sangrai ini. Iya, sangrai. Bahasa kerennya tuh roasting, Pak. Kalau bisa dilihat warnanya lebih cerah yang medium ini. Iya, ini daripada medium, yang- sedang, ya. Kalau tahunya di kampungan hitam ya. Iya. Oke, Iya, terima oke. kasih banyak. Ya. Fungsinya pun juga berbeda-beda. Oh gitu. Iya, kalau medium biasanya lebih buat di main lah. Oh gitu. Iya. Nah, kawan kita sudah sampai di SMA Hang Tuah Candi Sidoarjo itu ya. Juga ini adalah macam-macam yang ditampilkan hasil kerajinan batik, ada topeng, Kendala-kendalanya kemudian komunikasi komite pembelajaran dengan kepala sekolah. terus ada rekayasa teknologinya. Ini dia SDM Line Tracer Robot. Nah, ini robot ini kalau dijalankan bisa mengikuti garis dari sini. rencana aksi untuk ya. memaksimalkan pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah penggerak. Upaya yang akan kami lakukan sebagai berikut: menyusun instrumen pemantauan pelaksanaan Berikutnya adalah kurikulum merdeka di sekolah alat penggerak. untuk kursi. Dan yang kedua, memaksimalkan peran pengawas sekolah untuk poin. melakukan. Jadi kita bisa itu ya. Sangat dibatasi waktu. Sebelum kami mengakhiri, ada pantun. Ini menggunakan poin kita bisa mengetahui tekanan darah maupun suhu tubuh kita. Rp1.000 saja. Asik ya. Beli sembako jangan lupa.